Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada masa pemerintahannya. B.J. Habibie atau nama lengkapnya yaitu Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau menjabat mulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikan beliau bersekolah di SMAK Dago Bandung, berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan LWTH Aachen Jerman. Nah, setelah mengetahui biografi singkat mengenai Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya Davidul Khalid. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Baharudin Jusuf Habibie. Yang pertama, mengendalikan jumlah uang yang beredar. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, teknisi pengendalian uang beredar umumnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan uang beredar. Teknisi atau ahli di Bank Indonesia akan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga, mengatur cadangan wajib bank, serta melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi ketersediaan uang di pasar. Mereka akan terus memantau perkembangan ekonomi dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, penyesuaian suku bunga pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Penyesuaian suku bunga dilakukan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berubah dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas keuangan. Proses penyesuaian suku bunga ini melibatkan analisis data ekonomi oleh tim ekonomi di Bank Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan kondisi pasar keuangan global. Keputusan penyesuaian suku bunga kemudian dibuat oleh otoritas moneter, biasanya berdasarkan pertimbangan yang mendalam tentang dampaknya terhadap tujuan-tujuan kebijakan ekonomi yang ditetapkan. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan moneter langsung seperti mengubah suku bunga acuan atau menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya. Lalu yang ketiga, menerapkan bank sentral independen. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terdapat langkah-langkah menuju independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Meskipun demikian, proses ini tidak sepenuhnya terwujud pada masa tersebut. Independensi bank sentral merupakan prinsip di mana bank sentral memiliki kewenangan dan otonomi dalam menetapkan kebijakan moneter tanpa campur tangan dari pemerintah atau kepentingan politik lainnya. Upaya untuk mewujudkan bank sentral independen pada masa itu terutama dilakukan melalui reformasi kelembagaan dan peraturan. Meskipun perjalanan menuju independensi penuh biasanya merupakan proses yang berkelanjutan dan berlangsung bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah penting dalam mengatasi masalah perbankan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil. Yang pertama ada restrukturisasi perbankan. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dan unit pengelola aset negara untuk melakukan restrukturisasi perbankan. Langkah ini melibatkan konsolidasi beberapa bank milik pemerintah untuk memperkuat sektor perbankan dan menopang perekonomian. Salah satu hasil dari restrukturisasi tersebut adalah pembentukan Bank Mandiri. Lalu yang kedua ada pengambil alihan bank. Pemerintah mengambil alih 7 bank yang mengalami masalah dan menghadapi kebangkrutan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bank-bank tersebut dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Lalu yang ketiga ada penutupan bank. Selain mengambil alih bank yang bermasalah, pemerintah juga melakukan penutupan terhadap 38 bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Langkah ini dilakukan untuk membersihkan sektor perbankan dari lembaga yang tidak sehat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Lalu, yang terakhir ada penerbitan obligasi. Pemerintah menerbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. Dana dari obligasi ini digunakan untuk memperkuat modal bank dan memastikan kelangsungan operasionalnya. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki sektor perbankan dan mengalami masalah selama krisis keuangan dengan melakukan restrukturisasi, pengambil alihan, penutupan bank, dan penerbitan obligasi. Pemerintah berupaya memulihkan stabilitas sektor perbankan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal, yaitu strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan yang biasanya melibatkan pengubahan tingkat pajak untuk memengaruhi kondisi ekonomi negara. Kebijakan pertama yaitu membatalkan sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie, beberapa proyek infrastruktur dibatalkan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Habibie dikenal telah memprioritaskan beberapa proyek infrastruktur penting seperti Jembatan Beralang dan MRT Jakarta. Namun, perlu diingat bahwa pembatalan proyek-proyek tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan menangani masalah ekonomi yang mendesak pada saat itu. Kebijakan yang kedua yaitu membiayai program jaring pengaman sosial. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, program JPS diperkenalkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat yang paling rentan. Program ini melibatkan berbagai inisiatif, termasuk pemberdayaan rakyat melalui usaha kecil menengah atau UKM dan kredit usaha tani atau KUT. Untuk membiayai program ini, pemerintah melakukan penyusunan anggaran, termasuk membatalkan beberapa proyek infrastruktur dan menghentikan berlakuan khusus bagi mobil nasional. Dengan demikian, dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek tersebut dialihkan untuk mendanai program JPS. Ini adalah contoh bagaimana pemerintah dapat merespon krisis ekonomi dengan mengubah prioritas anggaran mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Kebijakan yang terakhir yaitu menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional. Penghentian proyek mobil nasional, yakni Maleo, yang diinisiasi oleh B.J. Habibie saat menjabat sebagai Menteri Negara, Riset dan Teknologi, harus dihentikan karena beberapa alasan. Pertama, terjadi perubahan politik dan ekonomi besar-besaran di Indonesia pasca Orde Baru. Kedua, adanya keinginan untuk menghentikan praktek monopoli dan melakukan restrukturisasi ekonomi. Hal ini dianggap merugikan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang korporasi. Perlu diketahui dulu sebelumnya, korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu yang ada di dalamnya. Di Indonesia sendiri, korporasi ini merujuk kepada perusahaan yang memiliki skala besar dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi yang ada. Dan untuk latar belakang korporasi pada masa zaman B.J. Habibie ini tuh seperti yang kita tahu, ialah karena adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. Akhirnya B.J. Habibie mengeluarkan salah satu kebijakan ekonominya, yaitu kebijakan korporasi. Seperti yang bisa dilihat di atas ini, implementasi korporasi pada zaman masa B.J. Habibie ini tuh ada dua. Yang pertama adalah merestrukturisasi utang swasta lewat skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau yang disingkat INDRA dan melalui Prakarsa Jakarta. Yang kedua, melarang praktik monopoli bagi Bulog dan Pertamina. Nah, di sini INDRA itu sendiri adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan utang-utang swasta. Fungsi dan tugasnya adalah mengusahakan restrukturisasi utang swasta dengan prinsip dasar yang disepakati oleh pemerintah dan kreditur. Di antaranya, mengonversikan utang valuta asing swasta menjadi rupiah dengan jangka waktu minimal 8 tahun dengan masa tenggang 3 tahun. Nah, kalau disingkat tuh jadi kebijakan pemerintah ini adalah INDRA, yang dimana INDRA ini bekerja sama dengan perusahaan korporasi untuk melunasi utang-utang yang ada.
Nah, yang kedua di sini ada melarang praktik monopoli bagi Bulog dan Pertamina. Nah, untuk implementasi yang kedua ini diperkuat oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan tentang dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi pada zaman B.J. Habibie ini oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai dampak reformasi ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada awal kepemimpinannya sebagai presiden, kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp16.000 sampai Rp17.000. Dengan melakukan penerapan kebijakan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan unit pengelola aset negara, Bapak B.J. Habibie juga harus mengikuti sejumlah langkah reformasi ekonomi yang disyaratkan Dana Moneter Internasional atau IMF melalui Structural Adjustment Program atau SAP. Dalam beberapa bulan saja, nilai rupiah bisa menyentuh angka 7.000. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2% saja. Dan angka inflasi sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2% saja. Kebijakan yang dilakukan B.J. Habibie mengakibatkan dampak yang positif. Walau hanya menjabat kurang dari 1 tahun, B.J. Habibie dapat mengembalikan kondisi Indonesia yang awalnya krisis menjadi normal kembali. Sekian presentasi ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.